saya lihat ada banyak juga gitu teman-teman saking semangat ya niatnya sih positif gitu loh baik tapi salah tempat gitu loh. Terus salah Kecepatan nih ngomongin. ngomongnya kecepatan yang diketemuin orangnya ternyata kelasnya udah Super high. super high gitu loh. Akhirnya yang ada kan orangnya jadi enggak jadi apa? Geli lah jadi ya. iya jadi enggak mood gitu loh. Akhirnya Kan. nggak langganan lagi deh. Iya itu dia. Akhirnya kita mutusin kita punya rezeki sendiri kayak begitu. Jadi memang harus pintar kita loh membaca situasi kondisi seseorang tuh kita harus jeli. Ada indikatornya nggak sih Om? Indikator untuk kita tahu Ya orang-orang. maksudnya, oh ini kayaknya dia pengen tahu bisnisnya nih Ya. gitu. Ada indikatornya nggak sih? Om Davi Dekerwawor. Om, pengalaman network marketing keberapa di Milagros ini? Kalau ngomong network marketing sebenarnya Milagros ini yang paling pertama loh Om. Pertama ya? Ikut di network marketing tuh Pertama kali di nih? Milagros, pertama kali di Milagros, asli pertama kali di Milagros. Dulunya bisnis, Iya, pokoknya nggak nyambung lah dulu. nggak nyambung. Status Om juga, artinya sekolah Om juga dulu tuh nggak nyambung dengan yang Om kerjakan sekarang nih Sekolah di apa, network. Om? Ya artinya Om dulu kuliah ambil jurusan English literatur ya, sastra Inggris, bayangin. Wow. Tapi nggak kepake gitu loh. Langsung masuk ke dunia makanan Oh, gitu, makanan. dunia makanan. Akhirnya Om masuk terjun di dunia makanan gitu. Tapi memang dulu sebelum dunia makanan juga ya udah sempet sedikit lah masuk di dunia Iya. ya di dunia apa? Ya, Industri hiburan. Industri hiburan lah gitu loh. Baru akhirnya terjun ke Network marketing. Enggak, ke makanan dulu. Akhirnya masuk ke restoran, ya pokoknya urusan di restoran lah gitu. Iya. Baru akhirnya masuk ke Network marketing. network marketing ini gitu loh. Apa perbedaan mendasar? Ya, Om dari pengusaha kuliner, pengusaha makanan, punya kafe gitu kan, terus masuk ke industri network marketing. Apa perbedaan mendasar? Sebenarnya perbedaan mendasarnya sih kalau dari sudut pandang Om ya memang udah jelas ya satu ya kita artinya dunia bisnis makanan itu ya, artinya kita kan menjual ya itu ya kayak jatuhnya mungkin retail gitu ya. Sementara di network ini kita harus bangun jaringan gitu loh. Artinya kita harus bangun jaringan, kita harus kenal dengan orang banyak. Tapi ada sisi yang artinya boleh dibilang masih bisa nyambung lah dengan dunia network ini. Jadi maksudnya gini, dulu Om usaha di makanan, ya mau namanya makanan ini kan kalau kita nggak memberikan info atau nggak memberikan orang untuk mencoba makanan kita ini kan orang nggak akan tahu enak apa tidak makanan ini gitu loh. Jadi di sini kebetulan memang Om tuh selalu orangnya itu memang punya prinsip gitu. Prinsip saya apa? Pokoknya semua orang yang datang yang makan di tempat saya ini, saya nggak mau mereka cuma hanya sebagai customer aja, supaya datang untuk makan terus pergi, tidak. Tapi saya lebih suka bagaimana caranya nih mereka, saya bisa mendekati mereka gitu loh. Jadi bagaimana caranya saya bisa buat mereka tuh nyaman di kafe saya gitu. Dengan kata lain, saya menjalin hubungan baik ke mereka. Karena saya berpikirnya agak panjang gitu loh. Dan saya juga punya prinsip kalau bisa mereka-mereka ini yang datang nih atau customer saya ini, mereka nih aset buat saya gitu loh. Nggak buat saya, ya buat anak saya gitu kan. Karena kita kan nggak pernah tahu nih latar belakang semua yang datang yang makan ke tempat saya ini kan kita nggak bisa tahu mereka mungkin dari kalangan bawah, menengah atau ada atas, itu kita nggak pernah tahu. Tapi intinya yang paling penting saya coba untuk buat mereka senyaman mungkin dan merasa enak gitu loh. Kalau makan ke sini, aduh pelayanannya enak gitu loh. Bosnya juga enak diajak bicara. Jadi paling nggak ada jaminan buat mereka gitu. Kalau makan ke tempat saya, nih bosnya ada pasti makanannya enak gitu loh. Dan keuntungan yang berikutnya juga kalau ada satu
ya istilahnya ada mungkin masalah atau makan rasanya kurang atau gimana, lebih enak tuh. Mereka kan langsung ngomong langsung ngomong ke ownernya kan. Iya. Tapi tidak membuat mereka nggak jadi datang lagi gitu loh. Oke. Tetap mereka akan datang. Kenapa? Karena kita sudah menjalin hubungan baik kayak ke keluarga gitu loh. Wah, keren. Jadi itu. Nggak Cuman banyak sih. ya, cuman ada juga hal yang artinya ternyata bermanfaat juga untuk di bisnis om sekarang ini di network marketing, yaitu di daftar nama gitu loh. Nah, saya waktu di kafe itu setiap orang yang makan, percaya nggak apa enggak? Saya tuh sampai bikin buku tamu. Buku tamu? Iya. Kayak orang nikahan gitu? Iya. Saya suruh mereka isi namanya siapa, terus nomor handphonenya, itu saya bikin. Mau tuh mereka? Mereka mau isi gitu loh. Ya otomatis, ya mungkin ini this is a gift gitu ya. Mungkin ya dari aura positif saya ini mungkin mereka juga ngelihatnya welcome. Jadi mereka mau, karena kan sebenarnya nggak semua orang mau memberikan nomor handphone tuh pasti itu privacy banget itu. Tapi mereka mau gitu loh. Kenapa mereka mau? Itu dia, karena saya sudah memberikan suatu kepercayaan ke mereka sehingga mereka merasa nyaman. Dan juga saya memperlakukan mereka tuh seperti saudara gitu loh. Sampai-sampai yang mereka kalau datang makan, ya namanya bisnis makanan nih, orang kalau mau nambah itu kan harus bayar tuh order. Ini sampai enggak, mereka sudah ngambil sendiri gitu loh. saya sampai, pokoknya kalau dia, om mau tambah dong sambalnya. Itu, ambil sendiri aja. Percaya nggak itu sampai kayak begitu mereka. Pakai itu. Padahal saya bisnis pinggir jalan. Gitu loh, saya bisnis tuh jual makanan di pinggir jalan. Oh, gini, sebentar om, maaf. Dulu sebelum yang saya kan tahu nih tempat om yang di kafe yang agak gede gitu kan. Sebelumnya tuh di pinggir jalan. Sebelumnya di pinggir jalan. Apa itu? Tenda itu atau tenda apa? Cuma tenda beneran? 5 meter bongkar pasang. Sampai kalau ada angin, rubuh, ada hujan, bocor, ada Satpol PP diangkut. Saya harus tebus bayar 50.000, ambil lagi barang-barangnya, tendanya. Wah itu luar biasa perjalanannya gitu. Jadi saya tuh kan sedikit tahu ya backgroundnya om dulu ya. Maksudnya om cerita nih, tapi saya nggak bahas banyak sih. Om kan dulu dari seorang yang pucuk pimpinan perusahaan, yang bonafit banget, yang keren banget, bahkan pucuk pimpinan tertinggi. Kenapa mau jualan di warung tenda? Nah itu dia, itu ceritanya memang luar biasa. Artinya di sini, ya saya sih bersyukur juga kepada Tuhan. Artinya apa? Saya nggak diberikan satu sifat yang ini paling bahaya sekali kalau kita pelihara, yaitu apa? Gengsi. Ya, gengsi dan ego. Nah, saya dulu memang dulu pernah merasakan yang namanya di atas tuh, pernah merasakan gitu. Sampai di paling atas pun sudah pernah merasakan. Dan akhirnya saya harus jatuh lagi, turun itu kan ke titik nol. Gitu nggak mudah itu. Itu bukan hal yang mudah. Ini saya sampai ada cerita nih Pak. Itu saya nggak tahu bagaimana ya, tapi saya merasakan kayak biasa aja gitu loh. Saya walaupun harus dari nol lagi, akhirnya saya harus jualan lagi, harus nawar-nawarin ke orang. Belum ada yang nolak, belum ada yang cuman ketawa gitu loh, tapi ada yang mau terima gitu loh. Sayanya bawa dengan senyum aja, saya cuma senyum, saya gembira aja gitu loh. Karena saya berpikir, saya udah merasakan kok yang di atas, kalau sekarang saya harus balik lagi dari nol, kenapa gitu loh. Ya saya harus nikmati aja. Apalagi orang Manado nih, Bangga ini bicara orang Manado nih. Orang Manado tuh gengsinya luar biasa. Makanya kan orang Manado sih. Sampai orang ngomong ini orang Manado yang berani jualan di pinggir jalan terus nawar-nawarin orang cuman kamu aja nih gitu loh. Karena tidak semua Pak, karena orang Manado sih memang ya nggak semua tapi paling itu gengsinya masih tinggi gitu. Tapi ini ya puji Tuhan saya tetap saya nikmati aja, pokoknya saya bahagia, saya senyum. Malah yang nangis bukan saya, istri saya yang nangis-nangis. Karena dia nggak tega ngeliat suaminya nawar-nawarin makanan ke mobil, terus ditolak gitu loh. Tapi saya semua melakukan dengan senang gitu loh, saya gembira, pokoknya saya senyum aja. Cuma kenapa? Saya punya keyakinan makanan saya ini enak. Gitu loh, kalau orang nggak coba makanannya gimana mereka mau tahu. Jadi saya harus menawarkan. Bener. Sampai ada satu cerita nih, saya jualan di Senayan. Dia Parkir Timur Senayan. Parkir Timur? Iya, jualan di pinggir jalan, jualannya pagi-pagi. Bayangin, berangkat pagi-pagi dari Bogor, berangkat tuh jam 4 pagi. Karena di sana boleh jualan cuma sampai jam 10 gitu loh. Jadi saya berangkat pagi jualan di pinggir, pokoknya di
jalur pintu utama satu tuh saya jualan di pinggir jalan tuh. Jualan ayam, bakar ayam juga di situ tuh pakai panggangan kecil. Tapi saya jual ayam bakar madu tuh di situ. Ini ada satu cerita yang menarik nih. Waktu saya lagi jalan gitu, ada rombongan nih lewat. Saya bilang, selamat pagi Bu. Bu mampir silakan coba saya punya ayam bakar ini. Saya bakar. Mereka cuman kasih. Ada, pokoknya cuek aja gitu lah cuek. Ada lagi yang terakhir ada bapak-bapak saya lihat. Ya orangnya neces lah, artinya saya lihat ini pasti orang berada nih. Saya tawarin Pak, boleh Pak coba saya punya ayam saya nih, ayam bakar madu saya dari Bogor nih gitu. Dia cuma senyum aja, senyum sinis gitu. Mereka pergi. Ya udah, kita berjalan, seiring waktu berjalan. Terus balik lagi nih, mereka nih mungkin selesai olahraga nih kali. Dia balik nih, dia lewat, balik gitu. Terus mereka mampir Pak, percaya enggak? Itu mereka semua mampir. Yang Om tawarin tadi? Iya tadi mampir. Mereka beli ayam saya. Terus bukan hanya beli. Yang bapak satu ini langsung ketemu saya. Pak, boleh saya bicara sama bapak? Aduh saya pikir, waduh apa ada yang kayak pas ayam saya nggak enak, saya gitu. Boleh nggak Pak waktunya sebentar saya bicara gitu. Oh boleh Pak, kenapa? Dia bilang, ini Pak saya mau tanya nih sama bapak ini. Kalau saya lihat muka bapak ini, saya lihat postur bapak ini, kayaknya bapak ini pasti dulu orang yang udah ya paling enggak orang udah di sudah top position merasakan lah gitu. Dia bilang gitu. Ya bicara masa lalu ya pastikan ya namanya dunia berputar Pak, pasti mungkin di atas, mungkin di bawah gitu. Yang penting dalam hidup ini kita jangan naif Pak, saya bilang gitu. Tapi yang paling penting ya saya memang orangnya kebetulan nggak memelihara gengsi Pak. Karena ini bicara kebutuhan perut. Kalau saya nggak kebutuhan perut saya nggak saya penuhi kan bahaya Pak. Bagaimana untuk keluarga saya gitu. Iya, cuman gini loh Pak, saya mau ngomong gini Pak. Saya jadi terinspirasi sama Bapak. Kalau kenapa Pak? Saya juga orang berada dulu Pak. Tapi sekarang saya udah jatuh di bawah ini. Tapi saya untuk bangkit lagi nggak bisa Pak. Makanya saya curiga lihat Bapak ini. Saya mau belajar kok Bapak bisa gitu loh. Supaya saya bisa juga ikut seperti Bapak gitu loh. Usaha seperti ini artinya gengsi itu nggak ada, Bapak bisa mau untuk survive gitu. Itu yang saya belum bisa Pak. Itu kira-kira bagaimana? Bisa nggak kasih saya kiat-kiatnya? Oh jadi itu ternyata dia mau belajar sama saya tentang itu. Ya saya cerita lah tentang itu. Ya artinya Pak, ya saya ajarin ilmu ke beliau ya saya bilang ya pokoknya ya namanya kehidupan Pak, this is life. Saya bilang Pak, ya kita harus bisa menerima apapun yang terjadi gitu loh. Jadi di saat kita pun satu waktu mungkin di atas, kemudian kita balik ke bawah, ya kita harus siap dengan kondisi itu Pak, saya bilang gitu. Yang penting jangan piara gengsi lah Pak, gitu loh. Keluarga kita kalau kita nggak berusaha Pak, mereka mau makan apa nanti, saya bilang gitu Pak. Jadi saya kubur dalam-dalam Pak itu gengsi Pak. Saya cerita itu, iya Pak, aduh dia bilang Pak terima kasih banyak, itu yang saya mau ngomong Pak. Kenapa saya kesan pertama tuh waktu saya lihat, pertama saya cuekin Bapak soalnya, dia bilang gitu loh. Saya lihat Bapak nawarin kekeh, maksudnya tetap mau nawarin tuh saya pas habis olahraga balik saya kepikiran sama bapak ini dia bilang gitu, dia bilang kayak gitu. Dia bilang oh terima kasih Pak kalau begitu. Ya udah singkat cerita akhirnya mereka belanja bungkus lagi Pak. Akhirnya pulang lagi. Jadi begitu. Lalu balik lagi ke dunia nyata, saya jualan lagi di pinggir jalan gitu. Itu dari tahun 2000 tuh. Berapa lama Om? Itu dari tahun 2000 sampai 2009. Dari 9 tahun? Iya dari posisi pinggir jalan. Tapi saya punya kafe pinggir jalannya itu jangan salah. Ini di Bogor itu paling terkenal. Paham enggak? Kenapa? Boleh kafe tenda, tapi yang makan di situ mobilnya harganya yang 1M, 2M gitu. Orang-orang kaya di semua di situ yang makan Pak. Kenapa? Karena makanan kita mereka lihat higienis makan kita, kebersihan makanan kita dan kualitinya. Quality dan kita nggak pernah pakai vetsin di makanan setiap makanan kita. Kebetulan tante istri itu pantang pakai begituan gitu. Jadi benar-benar healthy food. Gitu. Buburnya juga healthy food sampai orang-orang kaya datang mereka cuma mau beli bubur buat anaknya. Bayangin, saya tahu, saya ingat banget itu orang-orang kayak dari Sentul. Dulu ada juga yang pembalap go-kart terkenal tuh yang Arab kaya sekali itu makannya itu sampai dari Cendana aja makan di Cafe Redavin, cuman bela-belain dari Jakarta buat makan di Cafe Redavin. Itu. Jadi walaupun tenda 5x5 bongkar pasang, tapi yang datang ke situ Pak orang-orang berkualitas semua. Disitulah
Makanya kenapa saya tadi bilang saya bikin buku tamu. Sebenarnya tujuan awal supaya untuk apa? Maksud saya mau sapa mereka gitu. Kalau mereka nggak datang, nah dulu kan belum ada WA, kita kan masih pakai SMS Pak. Jadi Betul. dulu saya pakai SMS kan, nomor telepon saya aja masih yang lama nih, masih 00815 yang masih lama banget lah. Gitu loh. Baru BBM tuh, Iya. ya, Betul. baru BBM. Itu akhirnya saya cuma bisa SMS. Jadi saya bikin daftar nama, mereka isi nama. Akhirnya saya bisa ngumpulin sampai 2.000 nama lebih. Wow. Pak, itu baru saya simpan di handphone gitu. Itu rutin menyapa Om? Itu rutin, setiap saya ingetin setiap orang baru. Setelah mereka makan, setelah saya coba personal approach ya, saya coba dekati, ya bahasa gaulnya so akrab lah gitu lah ya. Tapi niat kita positif gitu tetap ya. Ya saya tanya gimana Bu, ada yang kurang lagi? Oh enggak Pak, gini-gini. Tapi selalu saya bawa dengan senyum gitu. Jadi orang juga enak gitu loh. Ya kan? Kalau kita bawa dengan muka yang cemberut Pak gimana Pak, gini pasti nggak inilah. Nah kebetulan ya specialty saya juga seperti itu ya, karena saya memang orang yang memang orang juga tahu sampai sekarang itu saya murah senyum gitu loh gitu. Jadi saya selalu senyum, sapa, akhirnya mereka mau. Kemudian saya bilang Pak boleh isi daftar ya buku tamu saya Pak. Aduh buat apa nih Pak Davi? Udah kayak kawinan aja nih katanya isi-isi buku tamu. Enggak Pak, ya nanti kalau ya satu waktu mungkin saya lagi lagi kangen sama Bapak Ibu kan saya akan SMS nih gitu loh Pak. Siapa tahu saya ada menu baru, saya pasti SMS ke Bapak Ibu nih. Jadi dulu memang SMS tok gitu kan yang saya gunakan. Tapi ya akhirnya saya bisa punya daftar nama tuh banyak sekali. Dan saya tandain gitu loh. Mereka nih orang yang saya lihat dari mobilnya kan. Oh ini, oh berarti ini orang menengah ini atas. Itu udah saya lakukan Mbak. Sebelum saya masuk di identifikasi daftar nama. Identifikasi daftar nama. Itu saya udah lakukan sebelum saya masuk di dunia network marketing ini gitu. Dan yang pada akhirnya ternyata mirip. Worth it gitu loh. Kan jadi saya punya database gitu untuk orang-orang ini gitu loh. Dan itu yang saya lagi lakukan juga satu persatu terus saya ini kan gitu loh. Saya coba untuk artinya follow up kembali kan. Tapi ya intinya saya punya buku tamu gitu loh. Itu yang bikin unik kan, orang bilang kok Pak Bapak jualan di kafe kayak gini tapi kok pakai buku-buku isi buku tamu segala sih. Karena kawinan. Iya. Akhirnya saya sapa mereka. Kemudian saya pilah-pilah nih mereka nih siapa. Oh ini mungkin yang mereka yang Islam, ini yang Kristen, ini yang Buddha. Itu saya pilah-pilah, enggak gitu loh. Kenapa? Karena saya punya tujuan gitu. Nanti pada saat Idul Fitri saya ucapkan mereka minal aidin gitu loh. Di grup itu. Saat mereka Kristen saya ucapin selamat Natal. Yang Buddha juga seperti itu. Jadi saya pilah-pilah begitu Pak. Gitu. Jadi saya tahu gitu semua. Orang-orang tamu-tamu saya itu saya tahu semua gitu. Saya hafal sampai sekarang. Menarik banget. Sampai 2009 diusir saya di situ. Peraturan daerah nggak boleh lagi jualan situ. Saya pindah, geser, naik ke atas di halte bus. Bayangin Pak di halte bus gitu loh. Saya jualan di halte bus sampai yang hebohnya masuk koran pula lagi Pak. Kenapa? Ada orang jualan di dalam halte bus di Bogor Pak. Masuk headline di radar Bogor Pak. Waduh, itu sampai heboh Pak gitu. Tapi kenapa Pak? Untungnya begini, waktu saya posisi dulu kan ada di bawah di Jalan Pajajaran di Bogor tuh, saya jualannya di situ. Nah kebetulan yang makannya ya ternyata banyak orang-orang penting Pak gitu loh. Ada orang DPRD Bogor, ada dari kepolisian, dari angkatan darat yang mereka semua makan situ dan saya punya hubungan baik dengan mereka gitu karena saya orangnya senang menjalin hubungan baik gitu. Pokoknya saya bikin mereka seperti saudara lah. Akhirnya seiring waktu nih saya udah pindah ke atas, masuk di koran, nggak ada yang berani. Pokoknya yang ganggu kafe saya nggak pernah ada yang berani ganggu Pak. Itu alhamdulillah dari tahun 2000 sampai itu nggak pernah ada yang ganggu Pak. Kenapa? Yang makannya itu orang-orang yang hebat tadi di Bogor, mereka tahu Redavin itu siapa gitu. Jadi mereka yang ngebelain sendiri Pak, tanpa saya harus ini ngebelain sendiri. Sampai yang paling terbesar yang makan di saya yang akhirnya jadi orang hebat yaitu satu, yaitu Wali Kota Bogor sekarang ini. Pak Bima, salah satunya Pak Bima. Nah, beliau adalah customer Redavin juga, customer setianya Redavin. Nah dari situlah saya mulai akhirnya kita kumpul uang, kita kumpul hasil dari situ kita kumpul sampai 2009 seiring waktu berjalan
saya tuh udah mulai survei sama istri cari tempat yang layak gitu, yang di mana yang kita nggak harus bongkar pasang nih, mah capek juga gitu kan bongkar Tiap hari pasang. bongkar. Tiap hari bongkar pasang. Pernah juga udah masang tenda, makanan udah siap, pegawainya nggak ada. Bayangin, akhirnya makanan ini bagi-bagi orang gitu loh. Jadi suka dukanya, waduh banyak banget kalau mau dengar itu. Artinya ya, Ya nanti saya, kita ceritakan di momen yang lebih hebat lagi. iya betul sekali. Iya. Sampai akhirnya saya naik pindah waktu itu di halte, tapi pada saat saya pindah di halte tuh kita udah mulai ngebangun nih. Ngebangun artinya ya yang lebih baik lah, kafe Ya. yang lebih baik dengan bangunan yang ada. Nah dari hasil uang yang kita kumpulin itu kita bangun itu kafe itu Pak, kita bangun sendiri gitu. Kita pakai arsitek, kita bangun itu sampai 2010 jadilah Cafe Redavin di atas itu gitu loh. Iya. Gitu loh. Artinya tempat yang Yang saya sering ke situ ya. Iya betul lah, Pak. Teman-teman suka makan situ. Disitulah mulai saya mulai Om ini artinya menarik banget nih. Maaf saya potong. Om tuh kenalan people menyapa pelanggan dan sebagainya itu. Itu menurut Om ada nggak sih tata cara urut-urutannya atau apa gitu kan sampai orang tuh bisa ngobrol nyaman, bisa kayak sahabat saudara gitu kan? Apa yang Om lakukan pertama? Iya. Om selalu pakai indikatornya apa? Dari senyum. Senyum dulu. Om selalu indikatornya gitu. Kalau saya senyum sama seorang, saya lihat orang saya senyum, kemudian dia respon juga. Senyum balik. Berarti saya punya chance di situ. Saya untuk Punya kesempatan untuk masuk mendekati ngobrol. orang itu, membuka satu pembicaraan apapun itulah gitu. Nah itu yang saya selalu lakukan gitu. Tapi saya selalu lihat situasi dulu. Saya lihat situasi, artinya saya lihat mereka kalau kayak di kafe, saya lihat dia masih lagi makan, ya saya tunggu dulu gitu. Selalu saya perhatiin gitu kalau dia udah mulai udah mulai senggang, udah mulai makan ke dessertnya, udah mulai es. Nah itu momennya tuh. Barulah saya belaga. Jadi saya buka pembicaraan. Bapak Ibu gimana? Ini makanannya gini. Oh ya, enak Pak Davi, gini. Esnya gimana? Istri Davin ya. Enak Pak gini. Baru tuh saya langsung ambil kursi, saya duduk di samping mereka itu. Iya. Bapak Ibu dari mana? Oh kita dari Jakarta Pak. Wow, dia bilang terima kasih ya Bapak Ibu udah memberikan waktunya untuk datang ke kafe di pinggir jalan begini. Wow, Davi saya senang karena makanannya enak. Malah kita mungkin nanti setiap liburan pasti ke sini Pak. Saya akan cerita sama teman-teman saya di Jakarta. Aduh terima kasih banyak. Saya bilang Bapak Ibu terima kasih banyak gitu. Nah itu jadi saya selalu mulai dengan awalnya selalu dengan senyum gitu. Saya indikator itu saya senyum karena saya bisa lihat ini orang nih dia lagi mood apa enggak gitu kan. Karena kan banyak orang yang mau so akrab tapi dia lupa, nggak pas momen waktunya tuh nggak pas gitu. Mungkin orang lagi kusut, dia lagi pikiran lagi banyak utang atau apa kan kita nggak tahu. Terus kita mau coba so akrab tambah jadi gitu lah gitu loh. Jadi kita memang harus tahu momentumnya, harus tahu gitu loh. Senyum. Iya. Pertama tahu momentum dulu berarti Om ya. Betul. Tahu momentumnya, tahu oh nih kayaknya bisa masuk apa enggak Iya, gitu betul. ya. Terus habis itu baru senyum Iya, indikatornya. baru senyum. Kalau dia balas baru kita masuk baru langkah kita berikutnya. masuk. Baru bukalah satu ya kita buka satu pembicaraan gitu ya. Ya pembicaraannya yang masih artinya diawali dengan yang berhubungan lah, artinya pada saat mereka lagi makan ya saya tanya dulu tentang makanan kan. Saya ini kan sering lihat nih Om Dev nih kalau kita lagi ke luar negeri bareng gitu kan, mau kita lagi kemana-mana gitu kan, kalau lagi di airport duduk di ruang tunggu gitu nggak tahu tuh tiba-tiba udah ngobrol akrab gitu, tahu akrab udah ketawa-ketawa udah ngobrol udah kemana-mana tukeran nomor handphone dah. Itu kan spesial banget tuh. Iya, bawa norok ya itu Bangga. Bawa norok gitu loh. Iya. Saya percaya bahwa semuanya itu pasti ada caranya kan ya. Betul. Pasti ada feel-nya. Cara ngolah feel-nya pun pasti ada caranya. Betul. Nah itu yang Om lakuin pertama tuh mirip kayak tadi di kafe atau enggak sih? Iya, Mirip juga? mirip. Jadi sama itu saya praktekkan itu sama. Saya nggak tahu ya ilmunya saya belajar di mana tapi ya mungkin this is a gift gitu loh. Saya mungkin ya saya mensyukuri aja gitu loh. Saya mensyukuri saya memang sudah punya karakter seperti itu gitu loh. Karena saya selalu pokoknya paling senang menjalin hubungan gitu loh, hubungan baik gitu loh. Dengan siapapun yang ada di lingkungan situ gitu loh. Saya senang untuk bagaimana caranya, pokoknya gimana gitu caranya. Nah makanya sama lah kayak semenjak pas saya terjun di dunia network ini pun sama yang saya lakukan sama. Dimanapun saya berada, saya berdiri dimanapun, asal di situ ada orang, kemudian saya lihat. Cuman yang gitulah, saya juga memang agak sedikit
milih gitu loh. Artinya nggak semua orang mau saya ajak. Artinya saya membuka suatu pembicaraan, apalagi berhubungan dengan ya artinya bisnis yang saya sedang lakukan ini, saya cukup agak sedikit memilih-milih gitu. Milih apa ini? Saya memilih artinya apa ya? Dia punya apa namanya? Latar belakang orang ini gitu loh. Nah, latar belakang orang ini saya bisa lihat dari apa? Pertama dari figur dia dulu ya. Saya lihat figur dia, kemudian cara dia berpakaian gitu ya. Itu saya bisa nebak itu, ini orang nih tingkatannya di mana nih gitu loh. Saya bisa lihat apapun yang dia pakai di tangan dia, jam yang dia pakai. Kemudian cara dia sisir rambut dia, saya itu semua masuk di visual saya, itu masuk semua Bang. Itu langsung diidentifikasi. Langsung bekerja ini Pak. Saya langsung deteksi langsung iya. Kira-kira kelasnya apa nih gitu? Sistemnya langsung jalan tuh. Wah, ini orang nih menengah ke atas nih. Oke. Dia bilang, oh ini orang nih, ini SP1 nih, artinya orang yang udah benar-benar Kalau gitu loh. sekarang saya tanya, kalau nggak masuk kriteria Om nih, Om negor nggak? Kalau misalkan dia di bawah nih, misalkan negor nggak? Saya tetap sapa. Gitu. Tetap sapa gitu loh. Tapi ya artinya tentu pembicaraan juga berbeda gitu loh. Jadi saya selalu bisa menempatkan cara bicara saya tuh ke artinya orang-orang tertentu lah yang saya bisa lihat. Jadi saya menyesuaikan gitu, saya menyesuaikan gitu. Karena kan saya takutnya saya bicara sama orang yang ya artinya kita nggak meremehkan atau apa tidak, tapi ya kita kan udah bisa lihat dari penampilan orang gitu kan. Kalau kelas artinya orang yang ya artinya tidak di kelas menengah lah gitu apa kan kita udah bisa tahu kan, itu gampang sekali terlihatkan dari cara dia berpakaian atau apa. Nah kalau kelas menengah atau menengah ke atas, Om tawarin ngobrol apa? Saya pasti membuka pembicaraan tuh apa aja tuh. Pada saat saya lihat mereka nih jalan nih, otak saya langsung ini udah ada kayak radar nih, radar ini. Ini sasaran nih, saya bilang, ini sasaran empuk nih. Udah. Tapi niatnya berbagi kan? Niatnya sih tetap berbagi gitu, positif. Ditolak gitu. pun no problem ya? ya? Nggak masalah. Saya orang yang pantang artinya orang udah belajar tahunan. Udah belajar, gitu loh. Saya nawarin makanan juga nggak malu gitu ya? Belajarin karakter orang juga, saya pelajari sifat orang tuh udah lama sekali gitu loh. Karena dari semenjak saya dulu, ya artinya waktu lagi masih zaman gigit besi lah gitu kan. Nah terus Om ngomongnya apa nih? Waktu oke lah ini kayaknya kelas menengah nih. Identifikasi masuk nih kelas menengah ke atas nih, kayaknya Om target market masuk nih, kira-kira gitu ya. Om ngomongnya apa tuh? Nah contohnya gini, saya pada saat kalau misal contoh di airport gitu ya, saya berdiri, kita lagi di, ya kebetulan saya perokok ya, jadi ya kita lagi di smoking room, ngomong, saya bukan pembicara gini, ya pertama ya saya mungkin perokok saya pura-pura di asbak kayak gitu kan, saya bilang maaf Pak, gitu saya, tapi saya kasih senyum maaf Pak gini, oh silakan Pak gitu. Baru tuh saya bicara, Pak mau tujuan kemana? Oh saya mau ke Singapura nih gitu. Saya dengar kata Singapura, berarti ini orang berarti middle nih, middle. Udah. Disitulah saya mulai bukan mengawali pembicaraan tuh di situ. Oh ya Pak lagi dalam rangka tugas atau gimana Pak? Oh iya saya lagi ada tugas ini. Oh iya. Nah, saya nunggu balasan gitu. Kalau saya pokoknya patokannya kalau orang ini udah nanya balik ke saya, Bapak itu, nah itulah kesempatan saya gitu loh. Saya nunggu itu gitu loh. Tapi selama dia belum tanya gitu ya, saya tanya terus saya bicara biasa. Saya nunggu momen sampai dia tanya, "Oh, Bapak di mana nih? Bapak mau kemana? Tujuan apa? Di bisnis apa?" Nah, itu dia saya bilang, "Udah, masuklah situ. Oh, saya di Milagros Pak." "Apa tuh Milagros?" "Ya air untuk kesehatan Pak." "Oh ya." "Di mana kantornya Pak?" Wah berarti udah mulai ini orang berarti ada paling tidak udah punya sekian persen, udah punya inilah ada niat ya, ketertarikan lah gitu. "Oh kantor kita di Bandung Pak." Gitu. "Memang apa aja manfaatnya?" "Banyak Pak." Oh mulai keluar lah. Saya kalau orang udah refleks ya. Pokoknya bawaan orang. Pokoknya sama saya jangan coba-coba ngomong Milagros aja. Udah pasti closing itu keluarnya udah kayak air ngomongnya gitu loh. Siapapun orang itu mau dia dari praktisi kesehatan mau apa, kalau udah tanya Milagros sama saya, ini menarik selesai. Banget. Bener, saya ngelihat di database kami dokter terbanyak itu memang di jaringan Om kan. Iya betul.
Ya maksudnya mereka karena tahu mungkin manfaat Om dan manfaatnya Iya, air ini air dari ini. Om gitu Iya, kan ya. betul. Om cerita apa, kita kan menarik banget ya. Banyak orang penasaran gimana caranya nyeritain air ini ke tenaga kesehatan gitu kan ya. Tapi yang unik kan dari Om approach-nya pertama tuh seperti apa masuknya. Jadi saya bisa mungkin tarik kesimpulannya Om tuh di awal memang jaga kedekatannya dulu. Betul sekali. Personal approach-nya dulu Pak itu. Jadi saya memang buat kedekatan dulu. Saya buat senyaman mungkin. Nggak langsung kayak nawarin sales ya, Nggak Pak, langsung air, Pak. Pak. Nggak ya? Nggak straight to the point begitu. Wah itu Sales kalau banget. bahasa kerennya sekarang hard selling gitu ya. Bahasa kerennya langsung nggak ada basa-basi lah gitu Oke. ngomong. Nah, zaman sekarang ini kan orang nggak bisa kita Nggak perlakukan seperti itu Pak. Kita harus smooth lah, harus halus gitu kan. Iya. Paling lebih enak kan kalau kita bisa menjalin satu hubungan baik, itu pasti responnya juga akan baik. Pernah nggak Om? Udah terjalin nih hubungan, udah ngobrol enak. Terus dia Om ditanya atau apa, terus dia cuek aja gitu loh. Maksudnya tentang begitu tahu Milagros dia cuek aja gitu. Pernah nggak? Sampai sekarang ini Om sih belum pernah ketemu ya, kayak gitu. Rata-rata ngerespon. Tertarik ya? Tertarik. Malah ada yang udah ngerespon, udah kita udah sering follow up, taunya udah join orang lain. Pernah juga ngalamin gitu ya? Pernah itu ngalamin gitu. Tapi saya tetap jalin jaga hubungan gitu loh. Oh, itu jadi saya nggak masalah buat saya dia mau ada masuk ke siapa yang masalah. Yang penting saya tetap bisa jalin hubungan terus gitu loh. Keren. Nah mereka juga kadang suka balik, Pak ini untuk saya kan masih baru nih. Kalau kita bicara jaringan ini kan sebenarnya kalau selain ini nggak perlu dia ingat. Tapi saya orangnya nggak bisa gitu. Setiap orang memang orang ini baik buat saya akan baik. Pokoknya saya orang yang baik sama saya akan 2 kali lebih baik ke orang itu. Saya itu selalu prinsipnya selalu begitu. Di highlight gitu. itu harusnya. Pokoknya saya sangat orang menghargai saya 2 kali menghargai orang itu. Itu saya selalu seperti itu Pak. Jadi saya pukul rata. Pokoknya setiap orang yang baik saya nggak akan Berasa sih Om di saya. nggak akan pelit-pelit kasih Berasa ilmu di ke saya. mereka gitu loh. Saya Idul Fitri, Om udah nyapa duluan. Saya lagi ulang tahun, Om udah nyapa duluan. berasa banget. Saya tuh orang seperti itu Pak. Care-nya Gitu berasa loh. banget. Atau ya itu memang udah saya tanamkan gitu di diri saya seperti itu gitu. Ya artinya dalam hidup ini kan kita kalau mau cari musuh itu gampang Pak gitu Pak. Tapi cari sahabat atau teman itu nggak mudah. Karena sekarang kan banyak juga teman di atas teman gitu kan. Ya itu yang repot gitu loh. Atau teman makan teman. Ya itu teman TTM gitu. Teman makan teman ya TMT jadi jadi saya begitu Pak. Jadi dalam hidup ini ya gitu dan juga satu ya saya nggak dalam hidup ini saya nggak mau naif gitu. Itu yang paling penting gitu loh. Pokoknya Jadi lugas aja Om. lugas gitu loh gitu. Pokoknya saya senang saya akan buat apapun caranya orang jangan Nyaman lah gitu. nyaman dan jangan benci saya gitu Pak. Saya kalau ada ketemu orang yang nggak suka saya minta maaf sama orang itu. Gitu. Walaupun saya nggak salah, Iya. tapi saya akan minta maaf gitu. Saya sangat takut sekali kalau sampai ada orang yang nggak suka sama saya. Itu saya Pak. Jadi saya sangat sekali menjaga itu hubungan baik itu benar-benar itu segala-galanya buat saya. Karena saya prinsip lagi tadi Pak, itu sahabat, teman atau siapapun itu aset buat saya. Gitu loh, nggak buat saya, buat anak saya. Iya. Ya itu kayak contoh ya dulu saya di kafe sekarang jadi dandim, siapa tuh dia jadi jenderal satu waktu. Saya bisa kontak dia kan. I see. Anak saya mungkin dia bisa tahu gitu kan itu kan namanya aset gitu loh. Gitu loh. Jadi penting sekali itu dalam kehidupan kita jaga hubungan baik gitu loh. Dan ini menarik Om. Jaga hubungan baik, cerita akhirnya punya hubungan bisnis. Betul. Nah, apa kesulitan Om membangun bisnis ini selama menjalani bisnis ini ya? Mungkin 7 tahun ini ya. 7 tahun ini ngejalanin bisnis ini dengan hubungan seperti itu. Apa kesulitannya Om? Apa tantangannya? Tantangannya kan ini kenal deket nih secara emosional apa gitu kan. Terus tiba-tiba mereka join juga bisnis ini karena informasi dari Om gitu. Apa tantangannya tuh? Ya tantangannya sekarang ya karena kita bicara nih ya namanya ini bisnis ya. Artinya harus ada add value gitu ya. Value-nya harus ada gitu. Ya kadang tantangannya buat yang artinya dia sudah join, dia sudah artinya memang dia udah merasakan manfaat air ini. Tapi di satu sisi kan ya kita mau coba gimana ngarahkan mereka supaya mau menjalankan bisnisnya gitu. Itu tantangannya. Tantangannya gitu. Rata-rata konsumsi aja. Iya, rata-rata konsumsi. Jadi tantangan saya gimana caranya ngerubah dia jadi dari seorang user atau pemakai
sampai dia mau menjalankan Bisnisnya. gitu loh. Nah itu tantangan itu di situ, itu nggak mudah, wah nggak. Bener pasti. Itu Pasti nggak mudah gitu loh. Apalagi level mereka iya, apalagi high atas. Nah ini banyak yang salah nih, banyak yang salah kaprah. Mungkin saya lihat banyak teman-teman karena semangatnya menggebu-gebu gitu. Jadi dia pukul rata, dia ketemu orang hebat, orang kaya, terus dia cerita uang ke orang itu Pak. Habis itu Pak. Jangan pernah sekali-sekali kalau kita ketemu orang yang kelas atas, terus kita perkenalkan Milagros ini, kemudian kita cerita tentang bisnisnya, tentang uang yang ada di sini, pasti ditolak Pak. Iya. Itu ada ilmunya ada Pak. Kita nggak bisa langsung cerita tentang ininya. Di awal tidak boleh menceritakan itu dulu. Jangan sekali-sekali pernah kita cerita tentang artinya berapa yang kita terima dari sini gitu di bisnisnya. Karena Pak, Nanti seperti membandingkan gitu. iya. Jangan karena kita nggak tahu ini orang ini Berapa? kalau kekayaan dia Di atas langit ada langit lah ya. Gitu. Iya. Gitu. Apalagi walaupun sebenarnya kalau dia memang artinya mau menjalankan bisnis ini juga besar juga gitu kan. Namanya businessman itu kan pasti selalu lihat nilai gitu, harga kan. Kalau di Milagros bisa memberikan sampai angka mungkin miliaran kan pasti mereka akan lihat itu. Tapi ada caranya gitu loh. Enggak ujuk-ujuk ke situ Itu gitu. enggak ujuk-ujuk ke situ. Kita jangan bermainnya jangan kasar, harus halus gitu loh. Nah, memang perjalanan menuju halus ini juga tantangan juga kan. Ada yang oke, ada yang enggak oke gitu loh. Gitu. Karena kan yang enggak oke ini ya mungkin mereka merasa mereka udah cukup, udah mapan buat apa, udahlah manfaatnya aja saya ngerasa sehat gitu kan. Itu pun nggak boleh dipaksakan. Iya nggak bisa dipaksakan, tapi paling nggak kita bisa ya artinya walaupun orang sekaya apapun tetap mereka punya dream di situ, impian ada, bukan impian dari mereka, mungkin dari pegawai-pegawainya dia gitu. Artinya impian dari pegawai-pegawainya atau siapa itu yang bisa kita masuk, kita minta mungkin kita bisa minta referensi dari orang itu bisa gitu. Tapi kita jangan paksakan orang itu untuk menjalankan bisnis ini, biarkan itu muncul atau datang dari diri dia sendiri. Betul, inisiatif dia dia yang sendiri menanyakan. gitu loh. Kalau dia pengen tahu pasti tanya gitu. Iya, karena ada banyak, saya lihat ada banyak juga gitu teman-teman saking semangat ya niatnya sih positif gitu loh, baik, tapi salah tempat gitu loh. Kecepatan nih ngomongin. Ngomongin kecepatan yang diketemuin orangnya ternyata kelasnya udah super high. Super high gitu loh. Akhirnya yang ada kan orangnya jadi enggak jadi geli lah jadi, ya. Iya, jadi enggak mood gitu loh. Akhirnya enggak langganan lagi deh. Iya, itu dia. Akhirnya kita mutusin kita punya rezeki sendiri kayak begitu. Jadi memang harus pintar kita loh membaca situasi, kondisi seseorang tuh kita harus jeli. Gitu Ada indikatornya enggak sih, Om? Indikator untuk kita tahu orang-orang. Ya maksudnya, oh ini kayaknya dia pengen tahu bisnisnya nih gitu. Ada indikatornya enggak sih? Sebenarnya kalau saya selalu pakai indikatornya, biarkan itu muncul dari dia. Oke. Saya selalu pakai ukuran itu di situ. Saya menunggu selama dia belum nanya, belum keluar dari mulut mereka, ya saya tetap berikan manfaatnya. Biarkan manfaatnya ini yang berjalan terus gitu loh. Tapi hak dia sebagai seorang manfaat kita berikan gitu loh. Kebetulan karena kita di dunia network ini kan karena kalau di Milagros ini keren, ini kan minum aja dibayar nih. Itu kan keren banget gitu lah. Ada duitnya lah ya. Ada duitnya lah. Tadinya walaupun dia kaya ya mungkin nggak seberapa lah nilainya ada itu buat untuk ukuran mereka yang orang kaya nih ya. Tapi tetap kita berikan hak itu untuk mereka gitu loh. Nah, kadang-kadang walaupun dia orang kaya nih Pak, walaupun dia biasa punya uang mungkin miliaran triliunan, terus tahu dia dapat ya paling nggak ada SMS lah, dapat cuma 300.000, 400.000. Mereka tuh kadang juga nanya, menghargai itu Pak, gitu jangan salah. Iya. Karena dia berpikir, ini air kok saya minum aja kok, saya dapat duit nih. Nah kadang-kadang hal itu yang bisa membuat mereka tuh membuat satu reaksi gitu loh. Reaksi balik ke kita dan menanyakan itu. Itulah momennya buat kita untuk masuk ke bisnis. Baru kita cerita bisnisnya. Di situ. Tapi selama mereka belum bercerita tentang katanya bisnis yang ada, jangan coba-coba gitu loh. Bahaya gitu loh. Kasihan kitanya gitu loh nanti. Resikonya kehilangan pelanggan ya. Pasti tuh Pak gitu loh. Nah jadi penting sekali kita harus jeli inisiatifnya saya ulangi Om harus dari orangnya. Betul. Kalau ini golongan kita menunggu, high ya. Iya. Golongan untuk orang pokoknya ke kelas atas ini
caranya ya kita tunggu dari mereka, respon dari mereka. Selama belum ada ya biarkan mereka jadi user. Toh nggak merugikan kita juga jadi user kan. Iya. Tapi tetap kalau bisa haknya diberikan gitu. Selalu diberikan. Selalu diberikan karena orang walaupun kayak ini Pak, jangan salah. Ini yang mereka lihat tuh kepercayaan. Walaupun hanya Rp1. Integrity. Iya, integrity. Waktu integritas tuh walaupun hanya Rp1, itu mereka sangat menghargai sekali. Penting Tapi itu. penting sekali hilang Rp1 aja, hilang kepercayaan mereka. Itu yang kita harus jaga. Iya. Paling penting sekali menjaga trust ya. Trust ya. Jadi kita menjaga kepercayaan itu paling penting.